kembali lagi sama aku di Historia. Hari ini kita mau bahas salah satu tokoh motivator yang terkenal atau mendunia. Oke, sebelum masuk ke pembahasan aku mau bacain salah satu quotes yang mungkin kalau aku bacain kalian inget sama dia. Oke, aku bacain ya. Quotesnya itu bilang kayak gini. Masa depan tidak ditentukan oleh garis tangan. Bahkan orang yang tidak punya garis tangan pun punya masa depan yang cerah kalau dia mau berusaha. Keren, bener gak? Betul, kalian inget gak? Atau mungkin kalian terngiang gitu kira-kira ini quotes ini mengarah ke siapa gitu. Oke. Aku akan bawain ke kalian tentang histori atau biografinya Nick Fujicic, tapi bacanya kayak Nick Fujicic ya. Oke. Sorry karena bahasa Inggrisku kabupaten. Nick Fujicic ya, kita sebut itu aja kali ya. Nah, jadi Nick Fujicic ini adalah seorang motivator dunia. Wow, seorang motivator dunia. Dia tuh motivator seluruh dunia, bukan motivator di daerah tertentu atau apapun gitu loh. Tapi dia adalah seorang motivator dunia yang berdarah Australia. Tapi ada tapinya nih. Nick Fujicic ini dia punya sindrom yang namanya sindrom tetra amelia. Sindrom tetra amelia adalah sindrom di mana seseorang itu terlahir tanpa kaki dan tanpa tangan. Kebayangkan gimana tuh? Jadi dia lahir tanpa kaki dan tanpa tangan. Tapi sindrom ini tuh termasuk sindrom yang langka. Kenapa dibilang langka? Karena sindrom ini tuh cuman terjadi perbandingannya tuh 1 banding 100.000 bayi yang lahir. Dilansir dari Tribun Manado. Jadi ini tuh benar-benar penyakit yang langka gitu loh. Nah, tapi ketika si Nick Fujicic ini dia punya nama panjang atau nama lengkapnya itu adalah Nicholas James Fujicic. Jadi disingkatnya Nick Fujicic. Dia lahir pada tanggal 4 Desember tahun 1982. Dia dibesarkan di keluarga yang sederhana karena papahnya adalah seorang pekerja kantor administrasi di salah satu perkantoran dan dia juga seorang penginjil, ibunya bidan sekaligus perawat. Nah, jadi awal mualanya, maksudnya jadi awal pertama kali si Nick itu lahir, ibunya tuh nggak mau melihat si Nick ini gitu. Tapi ketika suster tuh udah naro ke ibunya gitu kan, akhirnya dia ngelihat kondisi anaknya gitu dan akhirnya ibu dan ayah ini menerima keadaannya si Nick Fujicic ini. Dia menerima dan dia bilang kalau misalkan ini adalah rencana dari Tuhan untuk putranya mereka. Itu tuh dilansir dari tulisannya Nick sendiri di bukunya dia yang berjudul Life Without Limits pada tahun 2007. Itu adalah buku pertama yang dia tulis. Nah, kemudian kita akan masuk ke masa kecilnya Nick Fujicic yang mengalami banyak bullying, yang mengalami depresi dan juga stres karena keterbatasannya dia. Pada usia dini, udah waktunya sekolah nih, ibunya itu berpikir mungkin saya mau masukin anak saya ke sekolah yang umum aja. Jadi biar anaknya dia, si Nick Fujicic ini, dia tuh punya teman sepermainan kayak teman-teman yang lain gitu loh. Jadi akhirnya si ibunya ini memutuskan akhirnya dia disekolahkan. Dia kira semuanya akan berjalan dengan lancar, tapi pada umur 10 tahun si Nick ini tuh pernah berpikir untuk bunuh diri. Dia berpikir untuk bunuh diri itu karena dia tuh pusing, dia tuh stres ngalamin banyak ejekan, banyak bulian gitu loh karena dia punya fisik yang terbatas gitu loh. Gak kayak orang-orang normal lainnya. Akhirnya dia kan dari tubuhnya si Nick ini kan dia memang kena sindrom tetra amelia. Tapi di bagian kiri badannya tuh ada tangan kecil gitu, bukan tangan sih, kayak kaki kecil gitu loh. Ada kaki kecil, jadi kalau misalkannya dia mau nulis, dia mau ngetik tuh pakai tangannya itu. Kok tangan? Kaki maksudnya. Dia pakai kaki itu. Jadi ketika dia depresi banget, dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya ya, dia mendorong tubuhnya dia ke bak mandinya dia tuh pakai kakinya itu. Tapi akhirnya dia tuh nggak kenapa-napa. Dia nggak kenapa-napa dan membuktikan kalau dia tuh bisa. Dia tuh lulus dari masa sekolahnya dia dan bahkan dia lulus dari salah satu universitas yang bernama Universitas Griffith. Oke, aku tulis di sini Griffith, aku salah baca. Maklum aku bahasa Inggrisnya kabupaten. Nah, dia lulus dari situ dan University Griffith ini kalau aku telusuri dia adalah
salah satu universitas terbaik. Dia masuk dalam urutan ke-33 universitas terbaik. Wow. Berarti keren dong si Nick Vujicic ini gitu kan. Dia masuk ke universitas di Australia yang bagus dan dia lulus juga gitu kan. Wow, itu keren gitu kan. Padahal dia tuh terbatas, dia nggak punya kaki, dia nggak punya tangan, tapi dia berjuang gitu. Dia berusaha untuk menjadi sama seperti manusia normal pada wajarnya. Kalian bayangin loh, dia bisa main golf. Wow, kebayang nggak? Dia bisa main golf, dia juga bisa berenang. Kita yang punya tangan dan kaki lengkap aja belum tentu bisa berenang. Dia bisa main musik juga loh. Keren banget kan seorang Nick ini. Tapi nggak cuman sampai di situ aja sih. Nick ini juga punya pengalaman asmara. Asik, asmara dong. Yalah. Dia punya pengalaman asmara. Jadi ketika dia remaja, dia tuh pernah jatuh cinta sama salah satu perempuan. Dia jatuh cinta dan dia memendam rasanya itu selama 4,5 tahun. Lama ya, 4,5 tahun. Terus kemudian akhirnya mereka tuh jadian selama 18 bulan. Oke, 18 bulan tuh cukup ya, lumayan lama. Tapi ya hubungan mereka stuck di situ aja, tiba-tiba selesai aja gitu. Terus akhirnya Nick tuh bilang, aku sudah mati gitu loh. Oh, seorang Nick ternyata bisa bucin juga. Oke, wajar lah ya, dia juga manusia kayak kita kan. Cuman dia beruntungnya dia punya orang tua yang sportif. Jadi dia tuh, orang tua itu support dia. Dan kemudian si ibunya ini ngajakin Nick tuh kayak bertukar pikiran gitu, kita ngobrol sini gitu. Terus ibunya nunjukin sama dia tentang, dari sebuah artikel ada seseorang yang memiliki keterbatasan fisik juga, tapi dia tuh bisa menaklukkan keterbatasannya dia. Setelah melihat itu Nick pun menjadi berkobar. Dia berkobar, dia terinspirasi, dia termotivasi, dan akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang motivator. Mantap. Dia berpikir untuk menjadi seorang motivator dan dia memulainya dari kelompok terkecil dulu, yaitu dia mulai berbicara, menjadi pembicara di kelompok-kelompok gereja. Itu pada usia 17 tahun. Kemudian akhirnya dia menjadi orator profesional. Orator tuh kayak semacam orang-orang yang suka pidato, berbicara di hadapan orang-orang, atau mungkin kayak semacam motivator lah ya, kayak ngobrol-ngobrol gitu sama orang-orang gitu kan. Nah, terus kemudian pada umur 19 tahun disinilah karirnya Nick Vujicic mulai melejit, naik. Nah, terus pada tahun 2005 Nick membuat sebuah organisasi yang bernama Life Without Limbs. Nah, dalam organisasi ini dia membuat sebuah visi mungkin kali ya, kayak tujuan untuk menebarkan cinta, memberikan inspirasi kepada banyak orang atau memberi harapan kepada banyak orang. Nah, jadi selama perjalanannya dia di Life Without Limbs ini, dia sudah menjelajahi 69 negara. Wow, banyak. 69 negara telah dijelajahi sama dia. Nah, dalam bukunya dia ini tuh biasanya dia tuh akan menceritakan tentang hidupnya dia, tentang bagaimana dia menaklukkan keadaan dengan keadaannya dia gitu loh. Dia menaklukkan sesuatu yang nggak mungkin gitu, tapi dengan keterbatasannya dia gitu loh. Dia menceritakan itu, dan aku mau baca ini sama kalian satu kata atau satu kalimat yang membuat kita tuh terinspirasi dari dia gitu loh. Nah, aku bacain ya. Dia bilang seperti ini. Bukan bilang sih, dia tulis seperti ini. Aku tak dapat menepuk pundakmu dengan tanganku untuk meyakinkanmu. Tetapi aku bisa bicara dari hatiku. Sesulit apapun kehidupanmu, terasa selalu ada harapan. Seburuk apapun rintangan yang muncul, pasti ada hari-hari yang lebih baik di depan. Seberat apapun cobaan yang datang, kau pasti dapat melaluinya. Menunggu adanya perubahan tidak akan mengubah apapun. Tetapi membulatkan tekad untuk bertindak sekarang akan mengubah segalanya. Membulatkan tekad sekarang adalah akan membuatkan sebuah perubahan dalam hidup kita. Gitulah intinya ya. Jadi pada tahun 2013 Nick ini tuh udah datang ke Indonesia, dan dia tuh muncul di salah satu stasiun TV di Indonesia. Wow. Dan buku-bukunya Nick Vujicic ini sudah ditranslatekan ke dalam 30 bahasa. Mantep banget gak tuh? Benar-benar luar biasa kan? Jadi dia tuh benar-benar motivator yang mendunia. Dan waktu SMA gue juga pernah sih sempat ngeliat, emang bukunya dia tuh ada di deretan top bestseller gitu loh. Dan gue liat kayak, wah dia nggak punya kaki, dia nggak punya tangan, kayak tertarik sih sebenarnya. Tapi setelah dewasa baru tahu, oh dia tuh ternyata Nick Vujicic gitu loh. Tokoh yang sangat bener-bener
menginspirasi banget gitu loh. Dia dengan keterbatasannya bisa benar-benar sesukses itu, memotivasi banyak orang dan memberi inspirasi sama banyak orang. Tunggu dulu, kita udah bahas memang karirnya dia, tapi kita belum bahas nih percintaannya dia loh. Dia tuh selain sukses di dalam kehidupannya, dia juga sukses loh dalam percintaannya. Penasaran kan? Nah, jadi si Nick Fujisik ini awal pertama kali ketemu sama istrinya yang sekarang ini, yaitu pada tahun 2008. Pada tahun 2008 dia datang ke Texas untuk menjadi pembicara atau menjadi motivator di salah satu acara. Nah, jadi si Nick ini ketemu sama temennya, nama temennya itu Tami. Jadi si Tami ini dia tuh bawa kayak temennya gitu, kayak temennya untuk datang ke acaranya Nick gitu loh. Dan waktu ketemu ternyata si Nick ini jatuh hati sama perempuan ini. Nama perempuan ini adalah Kanae Miyahara. Wow, si Kanae Miyahara ini kayak terpesona juga ternyata sama Nick. Jadi mereka tuh kayak jatuh hati waktu pandangan pertama. Terus kalau kita tuh pikir-pikir, atau mungkin setiap orang kalau ngomongin cinta pada pandangan pertama tuh kayak nggak yakin, cintanya nggak akan lama, itu pasti kayak sebentar gitu kan. Tapi ternyata enggak loh, mereka tuh memutuskan perspektif atau persepsi buruk itu gitu loh. Dan mereka tuh awet dari tahun 2008 pertama ketemu, akhirnya mereka tuh kayak kenalan, sering komunikasi, dan akhirnya mereka tuh jadian selama 1 tahun pacaran. Satu tahun pacaran, akhirnya pada tahun 2012 bulan 2 tanggal 12 mereka resmi menikah. Terus waktu Nick itu ngelamar pun tuh agak unik sih, dari yang aku baca ini ya. Dia tuh agak unik ngelamarnya, soalnya dia bilang aku mau cium tangan kamu gitu. Mungkin si Kana itu kayak ngasih tangannya, terus si Nick itu kayak ngasih cincin, terus bilang maukah kau menghabiskan waktumu bersamaku. Dan dari yang aku baca sih, dari situs yang aku baca sih, karena itu katanya tersipu. Dia bener-bener kata so sweet gitu, kayak cewek-cewek dilamar terus bilang so sweet, terus mereka menikah deh akhirnya. Dan sampai sekarang Nick udah punya anak 4. Anaknya sempurna semua dan gak ada yang sama kayak papanya, sindrom kayak gitu, enggak. Mereka punya 4 anak, sampai sekarang masih harmonis dan rukun. Nanti aku akan tampilin sama kalian mungkin ya foto-fotonya Nick nih ketika dia punya anak dan sama istrinya. Kalau nggak salah tuh istrinya tuh bukan asli orang Jepang deh, dia tuh kayak keturunan luar juga sih, jadi kayak campuran gitu. Tapi wah, keren nggak Nick? Gimana? Pelajaran apa yang kalian dapat hari ini dari nonton cerita aku soal Nick Fujisik? Iya, jadi kita yang punya badan utuh nih atau sempurna, punya 2 tangan, punya 2 kaki, kita nggak boleh nyerah, kita nggak boleh ngedown. Nick aja nggak punya tangan, nggak punya kaki, dia bisa loh. Dia memotivasi banyak orang, dia memotivasi orang di dunia, 69 negara. Wow, sudah banyak banget pastinya orang-orang yang dimotivasi sama dia. Kita yang punya anggota badan lengkap aja nggak bisa berenang. Nick bisa berenang, gimana ceritanya Nick bisa berenang? Itulah dia, push the limitasi. Semoga kalian suka, semoga terinspirasi juga dari Nick. Sampai jumpa di video berikutnya, dadah.